Kita bersyukur hari ini kasih setia Tuhan begitu besar buat saya dan saudara. Kita boleh melewati bulan Oktober ini dengan kasih Tuhan dari awal, pertengahan, sampai pada nanti akhirnya. Percaya apa yang belum terlihat itu berarti bukan kita tidak mendapat atau belum mendapat, tetapi Tuhan mau saya dan saudara tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala hal. Sebab orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan sukacita, akan terus mempercayai Tuhan bahwa Engkau juru selamat dan penebus hidup saya dan saudara. Kami bersyukur Tuhan punya Engkau yang baik. Oh, mari kita mau pujikan namanya, meninggikan namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan samanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji Kau Tuhan dalam segala hal. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur Bapa, selamanya Engkau baik. Oh, Engkau sungguh baik Bapa. Kami mau memuji Engkau selagi kami masih diberikan kesempatan untuk hidup Tuhan. Kami ada sampai detik ini bukan karena kami hebat,
bukan karena kami mampu atau bukan karena kebaikan kami, tetapi karena Engkau cinta kepada kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan. Untuk itu Tuhan, selagi kami dikasih kesempatan hidup, kami mau terus sungguh-sungguh untuk mencari wajah-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau merenungkan dan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan hari ini, supaya kami ini boleh dikuatkan hari-hari ini, supaya kami ini tetap terus pegang janji firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Urapi hamba-Mu, urapi kami juga yang di rumah mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita bersyukur hari ini kasih Tuhan begitu sempurna, kesempatannya yang selalu Tuhan berikan buat saya dan saudara. Saudara bersyukur bukan berarti saat menerima berkat atau bersyukur saat keadaan baik, tetapi kita bersyukur dalam keadaan apapun. Di sini saya mau mengajak saudara untuk mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita selalu memuji Tuhan di dalam segala perkara. Sebab orang yang memuji Tuhan, apapun yang terjadi, ya bukan hal yang enak, tetapi mungkin hal yang tidak mengenakan. Tetapi ketika kita mau mengambil waktu kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam keadaan apapun, saya percaya bahwa kuasanya akan bekerja sangat luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan izinkan saya bersama suami untuk kemarin anak kami mengalami demam, dan kami bersyukur ketika anak kami mengalami demam. Di situ Tuhan mau mengajarkan saya untuk tenang, untuk percaya kepada Tuhan, ya, di tengah dimana isu ya yang mungkin saudara sudah tahu, obat-obatan yang beredar yaitu sirup-sirup yang tidak bisa diminum, ya, dan kebetulan di rumah saya itu tersedia obat sirup, ya saudara. Waktu itu saya khawatir sekali, tetapi saya mengingat kembali, toh saya waktu anak saya demam saya pun juga kasih itu sirup, ya saudara. Tetapi yaitu kembali lagi bahwa kalau kita hidup itu ada dalam rencana Tuhan. Ketakutan itu hanya di luar pikiran saya dan saudara. Tetapi ketika keadaan sakit itu bukan berarti kita menaruh kepada obat-obatan, ya. Ketika anak saya sakit mungkin dalam pikiran langsung ke dokter, ya. Yang kita ingat adalah dokter, ya tidak salah sih sebenarnya. Tetapi di sini saya belajar, ya, ketika anak saya sakit yang saya ingat adalah datang kepada Tuhan, ya saudara. Ketika saya selalu sharing kepada siapapun, bahkan ke YouTube channel ini, ya, ketika kita sakit kita datang kepada Tuhan, ya. Tempat yang tepat, ya. Tuhan itu adalah tempat yang tepat buat saya dan saudara. Jadi ketika anak saya sakit yang saya ingat bahwa Tuhan yang saya harus cari, ya. Walaupun cuman batuk pilek tetapi harus mengalami proses demam, ya, apalagi dengan isu-isu yang ada sekarang itu membuat saya dan saudara jadi khawatir, ya. Benar kan saudara, kita jadi khawatir, pikirannya jadi macam-macam aneh-aneh. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, ya, semua hal yang terjadi baik mati maupun hidup itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Kalau waktunya meninggal ya pasti akan meninggal, ya, tapi kalau walaupun sakit tapi belum waktunya meninggal tidak akan meninggal, ya. Jadi semua itu jangan sampai menghantui kita untuk menakut-nakuti pikiran kita, iman kita menjadi goyah. Tetapi justru lewat sakit, ya, apa yang Tuhan kasih, Tuhan mau mengajarkan saya dan saudara untuk tetap memuji Tuhan, ya. Ketika anak saya sakit, saya memuji Tuhan, saya bernyanyi, saya putarkan lagu rohani, ya. Oma opanya juga datang mendoakan. Kami sebagai orang tua juga mendoakan. Puji Tuhan, Rabu dia panas, ya. Panasnya juga nggak tinggi, saudara, masih bisa dalam kendali. Bahkan saya tidak intens untuk kasih obat, tetapi saya beriman, saya berusaha dengan hal-hal yang simple seperti kompres dengan air, air biasa, seperti kita balur dengan minyak. Terus juga seperti saya kasih suplemen, ya, makan, yang penting makan terisi, minum air putih yang banyak, ya. Jadi
jangan panik ya. Kita bisa lakukan hal-hal yang alami saudara. Ketika kalau memang panasnya tidak bisa terkendali, baru saya kasih obat ya. Waktu itu yang ada obat di apotek itu hanya yang tablet, yang pahit ya, yang ya untuk orang dewasa, tapi untuk anak dipotong bagi 4 terus dikasihkan. Dan puji Tuhan anak saya hanya minum setengah, 1 tabletnya aja ya, 1 bunderan itu hanya setengah ya. Bersyukur bahwa semuanya itu campur tangan Tuhan saudara. Jadi kalau hidup ini kita percaya bahwa ada kendali Tuhan, ada penyertaan Tuhan, tidak perlu kita khawatirkan ya. Justru semakin bertambah-tambah iman kita. Untuk itu saudara, ketika sakit lagi mengalami kesulitan, puji Tuhan ya. Jangan dengar lagu galau-galau, tetapi pujikan namanya, jangan mengeluh. Ketika kita memuji Tuhan, kita lupa untuk mengeluh. Kita lupa juga untuk berpikir yang aneh-aneh, yang macam-macam ya. Dan hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan di Kisah Rasul 8 ayat 1 yang berbunyi demikian. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang yang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Amin, saudara. Di sini pekerjaan Filipus ya, dimana kita lanjut lagi di ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan ya, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Firman Tuhan hari ini tentang bertobatlah ya, di Kisah Rasul 8 ya, dimana ya Petrus ya, dia memberikan dirinya ya untuk mengabarkan Injil tentang pertobatan. Jadi bertobatlah ya dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Banyak dari saya dan saudara hidup
hanya sekedar hidup. Ya, hidup main-main, hidup coba-coba, hidup ya sekadarnya atau ya sesempatnya, saudara. Tetapi di sini, saudara, ketika saudara ingin menerima keselamatan, menerima mujizat Tuhan, yaitu dengan cara bertobat, ya saudara. Ketika kita hidup ini mengambil keputusan, ya. Misal saudara akhir-akhir ini masih merokok, ya. Padahal sudah tahu di bungkusan dus rokok itu merokok bisa menyebabkan hipertensi, impoten, ya, banyak kanker dan sebagainya. Tetapi saudara, itu sama saja mencobai Tuhan Allahmu. Dan saudara berpikir bahwa di firman Tuhan gak ada kok gitu ya, gak ada dilarang merokok. Memang tidak ditulis dilarang merokok, tetapi di firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu ini bait Allah, ya. Terus juga kita ini diciptakan dengan satu tujuan untuk memuliakan Tuhan, ya. Kalau kita lahir di dunia ini ada tujuannya gak? Ada. Tuhan berkehendak berarti kita lahir, ya saudara. Terus jangankan kita berkata bahwa di Alkitab tidak melarang. Bukan masalah di Alkitab, itu rokok merusak tubuhmu, ya. Bagaimana kamu mau sayang kepada istrimu, kepada anakmu, tetapi dirimu sendiri tidak engkau sayangi, ya. Sudah tahu rokok seperti itu, tetapi sudah berkatakan di firman Tuhan, bukan masa di firman Tuhan gak ada, atau tidak ada pun sudah tahu itu tidak baik. Namanya tidak baik tapi kita lakukan, ya. Sama aja kita mencobai, ya, mencobai Tuhan Allahmu. Ya, kamu berarti mencobai, ya, coba-coba, ya, siapa tahu ya kalau kena sakit ya udah derita aku gitu. Bukan seperti itu. Ya, itu namanya tidak mencintai diri, ya. Terus nanti kita seenaknya bilang lagi sama anak kita perempuan, nanti kamu jangan cari pasangan yang merokok, ya. Padahal bapaknya merokok. Atau anak laki-laki, kamu jangan ngerokok ya Kak, nanti ini gini-gini, padahal bapaknya ngerokok. Ya, nggak bisa jadi teladan orang tua, ya. Saya mau katakan ini, saya tidak takut karena saya mau saudara untuk bertobat, ya. Jadi kalau bagaimana untuk berhenti merokok, bertobat, ya. Gak ada yang bisa menghentikan Anda tidak merokok itu dengan cara harus bertobat. Bukan ya berhenti dari sedikit-sedikit, tidak akan bisa, ya. Itu udah dipastikan, ya. Kalau mau berhenti ya bertobat, berhenti sudah nggak boleh lagi, ya. Karena ya itu tadi, kalau kita cinta pada diri kita, kasih yang baik dong buat tubuh kita. Amin, saudara. Kasih yang baik, makanan yang baik, ya. Kasih suplemen biar sehat, masih bisa lihat anak sampai besar nanti, gak sakit macem-macem. Uangnya bisa kita buat membantu orang lain, ya. Sebelum membantu orang lain kita bisa menyenangkan istri, anak dulu, keluarga, ya. Sama aja kita membakarkan uang kita, ya, untuk hal yang sia-sia, yang tidak membawa berkah. Untuk itu saudara, mari belajar. Ketika kita mau melihat hari-hari kita baik, mujizat itu Tuhan kasih buat saya dan saudara, bertobat, ya. Bertobat dan melepaskan pengampunan, ya saudara. Mengampuni itu juga penting, ya, supaya kita tidak terhalang, ya, oleh yang namanya rezeki, ya, supaya kita juga tidak jadi batu sandungan, ya. Apalagi kita sudah pasti dengar berita, ya, resesi yang akan dihadapi di tahun 2023. Bagaimana respon saudara saat mendengarkan itu? Pastinya akan berpikir, waduh gimana ya bisnis saya, bagaimana ya pekerjaan saya, karena sudah tidak dipungkiri bahwa nanti akan banyak yang kena PHK dan banyak perusahaan-perusahaan yang nanti akan mengalami collapse gitu, ya saudara. Tetapi saudara lihatlah, ketika dunia menggemparkan, dunia membawakan kabar yang tidak baik, di situ saudara harusnya lebih dekat. Itu Tuhan mau saya dan saudara tuh lebih cinta kepada Tuhan, lebih cari Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi, saudara. Karena tidak ada cara lain yang Tuhan bisa perbuat untuk saudara ini bertobat, ya. Tuhan itu biasanya kasih sakit, kasih hal-hal yang tidak mengenakan sebenarnya untuk saya dan saudara itu bertobat. Tetapi kita kadang mengeraskan hati, ya, menyalahkan keadaan.
tidak bersyukur, tidak berpikir bahwa ada masuk Tuhan ya. Ketika anak saya sakit, saya tidak menyalahkan siapapun. Walaupun anak saya sudah saya cover dengan makanan yang sehat ya, dengan suplemen yang bagus, tapi toh kena sakit. Ya itu tadi, Tuhan mau ajarkan saya dan saudara untuk bertumbuh, untuk percaya kepada Tuhan, bukan percaya pada hal-hal duniawi. Itu hanya usaha manusia, tetapi hasil milik Tuhan ya. Kalau Tuhan izinkan sakit dalam hati saudara, dalam tubuh saudara, itu berarti Tuhan mau menyatakan kasih-Nya supaya saudara boleh menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang bahwa hidup ini bukan tentang hasil usaha saya atau kehebatan saya dan saudara, tetapi hidup ini ada pertolongan Tuhan. Ya, ketika saudara mengalami mujizat, ketika saudara mengalami jalan keluar, ketika saudara mengalami hal-hal yang membuat saudara terkagum, itu bukan karena saudara yang hebat, ingat sekali lagi, tetapi Tuhan yang menolong saudara. Untuk itu ketika saudara mau melihat hari-hari yang baik, bertobat ya. Bertobat, saya selama ini ya main perempuan, saya selingkuh, bertobat ya, bukan pelan-pelan bertobat, tidak bisa. Bertobat, ingat, hidup saudara bukan untuk di dunia ini saja, akan ada penghakiman. Apa yang engkau perbuat akan engkau pertanggungjawabkan di akhirat nanti, dan itu pasti saudara, pasti. Ini bukan cerita dongeng atau cerita yang tidak benar. Di firman Tuhan sudah jelas bahwa nanti akan ada penghakiman. Untuk itu kalau hidup jangan pikir saat ini, tapi kita mau hidup bahwa nanti kelak kita bukan kekal di dunia, tetapi nanti kita akan meninggal, entah nanti masuk mana, itu ada. Surga dan neraka itu ada. Jangan sampai terlambat, karena saudara masih menunda untuk bertobat. Mulai sekarang bertobat. Yang mungkin saat ini hubungan suami istri yang tidak baik, bertobat, bicarakan baik-baik, berubah bersama-sama. Jangan suruh istri bertobat dulu atau suruh suami bertobat, tapi dua-duanya komitmen di hadapan Tuhan. Tapi kalau suamimu belum bertobat, istri yang mendengarkan ini, istri yang bertobat dulu. Berdoa buat suamimu, jangan menuntut apapun. Bertobat, berdoa, dan doakan suamimu. Percaya bahwa Tuhan yang sanggup menjamah. Begitupun juga orang tua dengan anak. Mungkin anaknya memberontak, anak yang tidak patuh, anak yang kurang ajar kepada orang tua. Orang tua bertobat, berdoa buat anaknya. Mohon belas kasih Tuhan, biar Tuhan yang menjamah. Jangan serahkan kepada temannya atau orang lain. Tuh anak saya tolong dinasihati, tidak akan pernah mempan. Justru doa orang tua, ya, yang penting adalah doa orang tua, maka Tuhan akan menjamah anakmu. Amin saudara. Atau mungkin orang tuamu, anak-anak berdoa bagi orang tuamu. Yang mengubah Tuhan, doakan, bertobat. Saudara bertobat, saudara doa. Bertobat dalam arti mengampuni, melepaskan. Ya saudara, mengampuni, melepaskan, itu membebaskan kita dari penyakit sakit hati, dari penyakit tawar hati, kepahitan. Buang itu, karena itu akan menjadi penyakit. Untuk itu mari bersama-sama kita ya menghadapi di dunia ini. Tidak ada yang namanya hidup enak ya. Di dunia ini tidak ada hidup enak. Semua akan mengalami kesulitan, akan mengalami pergumulan. Tinggal bagaimana caranya kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengajarkan kami untuk percaya kepada Tuhan. Tapi ketika kami percaya kepada Tuhan, kami mau Tuhan mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan, tolong berikan belas kasihan-Mu kepada kami.
sehingga kami mampu melepaskan pengampunan bagi suami kami, bagi istri kami, bagi orang tua kami, bagi anak kami, bagi orang lain atau rekan kerja kami Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan kami, dan kami mau hidup baru di dalam Tuhan. Sebab hidup kami ini bukan hanya untuk di dunia, tetapi Engkau sendiri yang akan Tuhan memanggil kami untuk menjadi manusia yang Engkau tujukan, yang Engkau berikan buat kami untuk menjalankan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau bertobat, atau mungkin kami yang saat ini ingin lepas dari rokok Tuhan. Ampuni kami Tuhan, beri belas kasihan-Mu. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau melepaskan Tuhan. Kami mau menggunakan tubuh kami ini sebaik-baiknya. Kami mau sehat Tuhan, sehingga kami boleh dalam hidup ini ada kesempatan untuk kami memuliakan Bapa di surga saja. Supaya kami kelak, kami datang, kami tinggal bersama Engkau. Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu. Engkau sendiri yang bertindak, Engkau yang menjamah setiap hati-hati yang keras. Engkau yang menjamah dan merubah setiap nasib-nasib kami. Dan Engkau sendiri yang akan turun bekerja memberkati kami dengan cara yang ajaib. Kami pegang janji Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami berserah penuh hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.